Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 111. Qin Gang tersenyum dengan hormat dan berkata, "Tuan Wade, terima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa kepada keluarga Qin. Hari ini agak terburu-buru, dan sudah terlambat untuk mempersiapkannya. Bisakah saya mengundang Tuan Wade untuk datang ke keluarga Qin besok? Selenggarakan perjamuan di rumah untuk menghibur Anda secara pribadi. Untuk berterima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa." "Tidak, saya punya yang lain." Charlie menggelengkan kepalanya dengan dingin, dan berkata, "Urusan hari ini, saya pikir kamu melakukan lebih banyak perbuatan baik. Saya tidak ingin menjadi terlalu publik." "Mengerti." Qin Gang terkejut, dan mengangguk lagi dan lagi. Qin mengerti. Tuan Wade akan berguna bagi keluarga Qin di masa depan. Datang saja ke Qin. Setelah berbicara, dia dengan cepat menyerahkan kartu nama berlapis emas dengan nomor ponsel pribadinya. Charlie mengambilnya tanpa melihat, berbalik, dan mengajak tuan tua pergi. Dan Qin Gang terus memperhatikan mereka berdua menghilang sebelum memelototi Stephen dan berkata dengan marah, "Mulai sekarang di Aurus Hill ketika kamu melihat Tuan Wade, kamu akan membungkuk dengan hormat dan menyapanya. Dan jangan membuatku merepotkan lagi." Stephen berkata sedih, "Saya tidak tahu bahwa pergi ke jalan untuk membeli sesuatu dapat menyinggung seorang master." Charlie mengambilnya tanpa melihat, berbalik, dan mengajak tuan tua pergi. Dan Qin Gang terus memperhatikan mereka berdua menghilang sebelum memelototi Stephen dan berkata dengan marah, "Mulai sekarang di Aurus Hill ketika kamu melihat Tuan Wade, kamu akan membungkuk dengan hormat dan menyapanya. Dan jangan membuatku merepotkan lagi." Stephen berkata sedih, "Saya tidak tahu bahwa pergi ke jalan untuk membeli sesuatu dapat menyinggung seorang master." Aoksue di samping mengertakkan giginya saat dia melihat kepergian Charlie. Meskipun dia sangat mengagumi Charlie, dia jelas masih ingat Charlie menendangnya di dalam hatinya. Untuk gadis yang sombong, hal semacam ini tidak bisa dimaafkan. Qin Gang menghela nafas dan menghiburnya, "Gadis, jangan membalas Tuan Wade. Sekarang seluruh keluarga kita mengandalkan Tuan Wade. Bisakah dia benar-benar membantu?" Stephen bergumam. Qin Gang memarahi, "Jika Anda berbicara omong kosong, saya akan mematahkan kaki Anda." Stephen menciutkan lehernya. Tidak berani berbicara lebih banyak. Aoksue menginjak kakinya dengan getir, dan berkata, "Aku tahu ayah. Aku tidak akan memprovokasi dia." Pikiran tubuhnya masih sakit. Dia merasa marah dan tidak nyaman. "Sayang sekali," desah Qin Gang, menggelengkan kepalanya. Aoksue bertanya dengan heran, "Sayang sekali?" Qin Gang meliriknya dan berkata, "Sayangnya, Tuan Wade sudah menikah. Kalau tidak, saya pikir kalian berdua menjadi teman baik." "Ayah, apa yang sedang Anda bicarakan?" Aoksue sangat malu dan kesal. Dalam perjalanan pulang, Jacob masih sangat terkejut. Patriark Qin yang bermartabat sangat menghormati menantu laki-lakinya yang tinggal. "Charlie, apakah hal-hal yang kamu katakan pada Qin Gang benar?" Yakub ragu menantu laki-lakinya menjadi semakin seperti pembohong. Charlie terkekeh dan berkata, "Itu setengah benar. Setengah benar. Tidak semua penipu suka bermain trik." Setelah mendengar ini, Yakub terkejut dan menegur dengan panik, "Kamu berani berbohong kepada keluarga Qin. Dan kamu telah menerima gelang mahal seperti itu. Bagaimana jika seseorang menemukannya berbalik dan mengungkapkannya? Tidakkah mereka akan merusak rumah kita?" Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukan masalah besar. Kamu dapat mengembalikan gelang itu kepada mereka. Ada aturan hukum. Apakah mereka masih dapat membunuhku?" Jacob menghela napas dan mendesah. Jelas, dia khawatir. Tetapi setelah memikirkannya, tidak ada cara lain. Dia hanya bisa bertaruh. Mungkin trik dukun Charlie benar-benar efektif. Setelah pulang ke rumah, Charlie pergi ke kamar tidur dan mengambil batu keamanan dan kekayaan yang dia terima dari Ervin Jones. Dan pada saat ini, Charlie tiba-tiba merasakan energi yang melonjak menembus ke dalam tubuhnya dari batu. Charlie tiba-tiba merasakan kehangatan.
dan seluruh dada dan perut tidak nyaman. Segera, lapisan keringat, bercampur dengan kotoran hitam, keluar dari tubuh, dan tubuh menjadi sangat rileks. Bab 112. Setelah beberapa saat, Charlie merasa ada ledakan energi di tubuhnya yang mengalir melalui pembuluh darah. Ini aura. Ketika dia melihat ke batu itu lagi, Charlie menemukan bahwa batu itu sudah mengandung aura, seperti batu biasa. Charlie menjalankan metode kultivasi yang tercatat dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, dan tidak bisa menarik aura darinya. Charlie hanya bisa memasukkan kembali batu itu ke sakunya. Secara intuitif, dia merasa hal ini luar biasa. Tetapi karena dia tidak bisa mempelajarinya saat ini, dia hanya bisa menunggu sampai tingkat kultivasinya meningkat. Merasa lengket di sekujur tubuh, Charlie bergegas untuk mandi. Saat dia selesai mandi, sudah lebih dari jam 5 sore. Claire memanggilnya di telepon. Claire memberitahu Charlie bahwa dia sedang mendiskusikan detail proyek di M-Grain Group. BMW 760 yang dimodifikasi 520 yang dibeli Charlie untuknya kebetulan dibatasi hari ini. Dia tidak mengemudi dan ingin Charlie menyetir 530 miliknya. M-Grain Group menjemputnya. Charlie tentu saja wajib menelepon istrinya. Jadi dia segera meminta orang tua itu untuk kunci mobil, turun, dan pergi ke M-Grain Group. Setelah tiba di bawah, Charlie mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Claire. Claire tidak menjawab tetapi dengan cepat membalasnya di WeChat. Charlie, aku masih rapat dengan tim proyek. Anda bisa menunggu saya di bawah untuk sementara waktu. Terima kasih. Oke. Kalau begitu aku akan menunggumu di bawah. Setelah Charlie menanggapi Claire, dia merokok di luar mobil sambil menunggu. Setelah Charlie menanggapi Claire, dia merokok di luar mobil sambil menunggu. Saat ini, Doris, wakil ketua M-Grain Group, meneleponnya dan bertanya, "Tuan, apakah Anda pernah ke M-Grain Group?" Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bagaimana kamu tahu?" Doris berkata, "Saya di kantor, jadi saya bisa melihat mobil Anda." Charlie mengangkat kepalanya dan melirik. Lalu tersenyum, "Apakah Anda mencari sesuatu untuk dilakukan dengan saya?" Doris berkata wanita muda itu masih dalam rapat, dan mungkin perlu waktu agak lama. Jadi saya ingin bertanya apakah Anda punya waktu. Jika Anda punya waktu, saya ingin melaporkan kepada Anda tentang pekerjaan terbaru. Charlie berpikir sejenak. Dia tidak mengurus urusan M-Grain Group baru-baru ini. Jadi dia tidak bisa mengabaikannya terlalu lama. Jadi dia berkata, "Kamu tunggu. Aku akan datang." Doris berkata, "Kalau begitu pergilah langsung ke kantormu. Dan aku akan melapor kepadamu di kantormu." Itulah yang saya lakukan. Setelah menutup telepon, Charlie melangkah ke gedung, naik lift, dan langsung pergi ke kantor ketua di lantai paling atas. Ketika dia berjalan keluar dari pintu lift dan menuju kantor, sebuah pintu di belakangnya tiba-tiba terbuka. Elsa berencana untuk pergi ke kamar mandi saat ini. Tetapi dia tidak berharap untuk melihat familiar kembali ketika dia meninggalkan rumah. Dia tidak menyadari bahwa sosok ini adalah Charlie. Tetapi merasa bahwa sosok ini sangat mirip dengan orang kaya level dewa di YouTube. Mungkinkah ketua yang selalu ingin saya temui akhirnya datang? Elsa langsung bersemangat. Lagi pula, tujuan mendasar datang ke Aurus Hill dan M-Grain Group adalah untuk mendekati ketua misterius, dan kemudian bekerja keras untuk menjadikan dirinya wanitanya. Dengan cara ini, seluruh keluarga Dong bisa ditingkatkan. Inilah misi yang dipercayakan seluruh keluarga kepadanya, dan juga merupakan rezeki seluruh keluarga di masa depan. Namun, Elsa juga sangat tertekan. Dia telah berada di sini selama berhari-hari, dan dia bahkan belum pernah melihat wajah ketua. Bagaimana dia bisa mengembangkan hubungan dengan ketua dalam arah jangka panjang? Jadi sekarang melihat belakang ketua, Elsa sangat bersemangat. Dia buru-buru berjalan beberapa langkah, mengikuti Charlie, ingin menyusul untuk menyapa, dan kemudian memperkenalkan dirinya. Bab 113. Charlie mendengar langkah kaki di belakangnya, dan cahaya kiri menyapu kaca di sampingnya.
dan tiba-tiba menyadari bahwa Elsa ada di belakangnya. Buruk, jika Elsa diizinkan mengenalinya di sini. Dia pasti akan menganggapnya sebagai ketua M Grand Group. Dia bahkan mungkin menganggapnya sebagai tuan muda keluarga Wade. Ini sangat buruk. Jadi, melihat Elsa ingin menyusul, dia cepat-cepat mempercepat, melangkah ke kantor ketua, dan mengunci pintu. Elsa tidak menyangka pihak lain tiba-tiba akan mempercepat. Dan ketika reaksi datang untuk mengejar, pihak lain sudah memasuki kantor. Melihat Charlie memasuki kantor, Elsa kecewa dan bergumam dengan suara rendah aneh. Mengapa ketua ini sepertinya sengaja bersembunyi dariku? Memikirkan hal ini, dia masih tidak menyerah. Pergi untuk mengetuk pintu, dan berkata, "Halo, ketua. Saya Direktur Administrasi baru Elsa. Saya ingin melapor kepada Anda." Charlie dengan sengaja merendahkan suaranya dan menjawab, "Apakah Anda sudah melapor ke Doris? Perusahaan tidak mengizinkan pelaporan lompat katak. Bukankah Anda tahu?" "Maaf, ketua. Saya lupa." Elsa ketakutan dan gugup, dan berpikir ketua ini sangat galak. Apakah dia marah pada laporan lompatannya? Atau tidak ingin melihatnya sama sekali? Namun, Elsa tidak berani tinggal di depan pintu kantor Charlie dan tidak punya pilihan selain pergi. Charlie mendengar langkah kaki Elsa semakin jauh, dan akhirnya menghela napas lega. Dia hampir mengenalinya. Itu sangat berbahaya. Dia harus berpikir sebelum datang ke M Grand Group di masa depan. Dan Elsa sekarang adalah Direktur Eksekutif M Grand Group, dan kantornya berada di lantai yang sama dengan dirinya. Dengan cara ini, peluang untuk dipukul olehnya terlalu besar. Kebetulan Doris datang untuk melapor padanya saat ini. Charlie berkata padanya, "Doris, kamu bisa mengatur sesuatu untukku." Doris mengangguk, "Tuan." "Sebutkan." Charlie berkata, "Kamu membantuku mengubah posisi Elsa." Setelah berbicara, dia bertanya, "Di perusahaan kami, posisi apa yang tidak perlu terus-menerus di kantor?" "Penjualan. Bisnis." Doris menjawab, "Kedua posisi ini sering kali harus keluar untuk bisnis. Pada dasarnya bukan di perusahaan." "Baik." Charlie mengangguk dan berkata, "Lalu pindahkan dia untuk menjadi direktur penjualan." "Tidak masalah. Aku akan mulai mengaturnya saat aku kembali nanti." Doris setuju. Selanjutnya, Doris dan Charlie membahas situasi terkini perusahaan. Sekarang, proyek hotel bintang 6 baru dari M Grand Group telah dimulai. Lokasinya berada di kaki Gunung Tueten, dengan pemandangan yang indah dan lingkungan yang elegan. Setelah selesai dibangun, hotel ini akan menjadi hotel bintang 6 pertama di Aurus Hill yang sangat mewah. Bisnis terkait hotel berjalan dengan sangat lancar. Ini diharapkan akan selesai dalam 2 tahun dan dapat digunakan dalam waktu 2,5 tahun. Pada saat itu, kemampuan pendapatan M Grand Group akan naik ke level baru. Charlie menginstruksikannya, "Jika istri saya melakukan pekerjaan dengan baik dan memiliki kemampuan senggang, Anda dapat mengalokasikan lebih banyak bisnis untuknya." Doris segera berkata, "Anda dapat yakin, Guru. Saya pasti akan." Melihat istrinya akan menyelesaikan rapat, Charlie berkata kepada Doris, "Pergilah dan panggil Elsa ke kantormu sekarang. Aku akan mengambil kesempatan untuk pergi." Doris buru-buru mengangguk, kembali ke kantornya, dan menelepon Elsa. Bab 114. Mendengar Doris ada hubungannya dengan dia, Elsa langsung pergi ke kantornya. Saat ini, Charlie dengan cepat turun. Begitu dia turun, dia melihat Claire berjalan keluar dengan ekspresi lelah. Claire jelas kelelahan karena kerjasamanya, dan berkata tanpa daya, "Ada begitu banyak hal sekarang. Aku tidak bisa terlalu sibuk." Charlie bertanya dengan sedih, "Haruskah saya membagi pekerjaan? Atau Anda tidak melakukannya? Itu tidak akan berhasil." Claire berkata, "Belum lama ini saya menjadi sutradara, dan yayasan saya tidak stabil. Saya harus bekerja keras. Jika tidak, sepupu saya pasti akan masuk." Memikirkan Harold, Claire tidak bisa membantu tetapi merasa kesal. Orang ini sangat menjengkelkan, selalu menentangnya, dan selalu suka melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain dan merugikan mereka.
Dalam perjalanan pulang, Claire memejamkan mata di dalam mobil, dan Charlie fokus mengemudi tanpa mengganggunya. Saat ini, di kantor Doris, Doris memberitahu Elsa tentang pengangkatan baru itu. Elsa sedikit terkejut. Belum lama sejak dia menerima pekerjaan Chief Executive Officer, dan sekarang dipindahkan ke bagian penjualan. Mengapa? Doris menjelaskan kepadanya, saya pikir Anda sangat mampu. Dan Anda terlalu berbakat untuk melakukan pekerjaan administratif di perusahaan. Dan saya melihat resume Anda. Studi universitas Anda adalah manajemen bisnis dan pemasaran. Dan penjualan adalah yang terbaik. Cocok untuk posisi Anda. Dan penjualan lebih penting bagi perusahaan. Jika Anda melakukan pekerjaan ini dengan baik, Anda akan memiliki masa depan yang lebih baik. Doris tidak berbicara omong kosong. Posisi penjualan jauh lebih penting daripada administrasi. Penjualan adalah departemen tempat perusahaan benar-benar membayar. Administrasi adalah pengurus perusahaan yang bertanggung jawab atas hal-hal sepele. Elsa tidak berpikir terlalu banyak, tetapi merasa bahwa jika dia bisa melakukan pekerjaan yang baik dalam penjualan dan membawa keuntungan nyata bagi perusahaan, maka ketua dewan harus lebih memperhatikannya di masa depan. Jadi, ini hal yang baik untuknya. Keluar dari kantor Doris dengan gembira. Hal pertama yang dilakukan Elsa adalah memanggil pacar baiknya, Claire. Begitu telepon terhubung, dia berkata dengan bersemangat, Claire, saya telah dipindahkan ke direktur penjualan. Betulkah? Claire tiba-tiba bersemangat dan berkata, ini benar-benar hebat. Anda adalah talenta penjualan. Dan Anda terlalu berbakat untuk menjadi petugas administrasi. Sekarang Anda memiliki lebih banyak ruang untuk bermain dan dapat membuat pencapaian hebat. Hehe, Elsa juga sangat senang. Berkata, mengapa kita tidak makan malam bersama untuk merayakannya? Anda menelepon Charlie juga. Claire berkata dengan malu-malu, kami berdua akan pulang sekarang. Sejujurnya, saya sangat lelah hari ini. Bisakah saya mendapatkan cek hujan? Elsa tahu bahwa Claire bekerja keras akhir-akhir ini. Jadi dia buru-buru berkata, Anda telah bekerja terlalu keras akhir-akhir ini. Anda sering bekerja lembur untuk rapat. Jadi kembalilah dan istirahatlah dengan baik. Ayo berkumpul setelah kamu selesai. Baik, Claire berkata. Saat aku menyelesaikan pekerjaanku sebentar. Ayo kita jalan-jalan bersama. Elsa tersenyum dan berkata, itu kesepakatan. Menutup telepon. Elsa merasa sedikit tersesat. Dia tidak punya teman sejati di Aurus Hill. Satu-satunya teman baik adalah Claire. Sekarang dia pindah ke posisi direktur penjualan. Panggungnya lebih besar. Itu adalah kesempatan bagus untuk membuktikan dirinya. Tetapi dia tidak dapat menemukan orang untuk merayakannya. Saat dia menghela nafas dan menghela nafas, telepon tiba-tiba berdering. Ternyata Harold yang menelepon. Bab 115. Melihat Harold menelepon, Elsa tidak mau mengangkatnya. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Harold. Dan dia dapat melihat bahwa motif Harold tidak lebih dari dekat dengannya dan mencapai tujuan untuk menarik perhatiannya. Namun, dia benar-benar tidak tertarik pada orang seperti itu. Jadi dia langsung menutup telepon. Tapi Harold bertahan. Setelah beberapa kali berturut-turut, Elsa dengan enggan mengambilnya dan bertanya dengan dingin, Harold, kamu baik-baik saja? Harold buru-buru berkata, Elsa, ku dengar kamu dipindahkan ke direktur penjualan. Elsa bertanya dengan heran, wow, Anda mendapat informasi yang baik. Harold tersenyum dan berkata, saya kebetulan memiliki beberapa teman yang bekerja di M Grand Group Anda. Mereka berkata bahwa mereka telah menerima janji baru dari perusahaan. Jadi mereka memberitahu saya. Ya, Elsa berkata, saya sekarang adalah direktur penjualan. Selamat, selamat. Harold berkata dengan semangat, posisi ini dengan kekuatan nyata. Dan ada banyak yang harus dilakukan. Kamu sangat beruntung kali ini. Elsa berkata dengan ringan. Terima kasih. Harold berkata lagi, Elsa. Kamu tahu, kamu sudah lama berada di Aurus Hill. Sebelumnya di Classic Mansion. Masalahnya cukup tidak menyenangkan. Untuk mengungkapkan permintaan maafku,
Aku ingin mengundangmu makan malam lagi. Hanya hari ini Anda telah pindah ke posisi direktur penjualan lagi. Ini adalah hari bahagia. Itu harus dirayakan. Bagaimana menurut Anda? Elsa berkata. Tapi aku mungkin harus bekerja lembur malam ini. Harold berkata Elsa. Acara bahagia ini harus dirayakan tepat waktu. Jika tidak, Anda tidak akan merasakan kegembiraan ini besok. Kamu tidak punya banyak teman di Aurus Hill. Saya tidak akan begitu saja mencari tempat bagi kita berdua untuk merayakannya. Bagaimana menurut Anda? Elsa sedikit tersentuh. Sejujurnya, dia sangat ingin merayakannya. Namun, Claire tidak bisa datang. Dan dia tidak tahu bersama siapa untuk merayakannya. Sekarang setelah Harold berinisiatif menelepon, dia bisa dianggap memberi dirinya pilihan. Meskipun Harold agak munafik, lebih baik merayakan 2 orang daripada 1. Memikirkan hal ini, Elsa berkata kalau begitu Anda bisa mengirimkan saya alamatnya. Oke, saya sudah membuat reservasi di Aurus Hill Hotel. Setelah Anda tiba, laporkan saja nama saya. Elsa mengangguk dan berkata oke. Kalau begitu aku akan selesai sebentar. Elsa meninggalkan perusahaan dan naik taksi ke Aurus Hill Hotel. Meskipun tidak sebagus Classic Mansion, namun dapat dianggap sebagai salah satu restoran terbaik di Aurus Hill. Saat ini, Harold mengenakan setelan jas, menata kepalanya yang berminyak, dan berdiri di depan pintu dengan lembut, menunggu Elsa. Namun, balutan di tangannya benar-benar menghancurkan atmosfer yang sengaja dia ciptakan. Pakaian kasual tubuh bagian atas Elsa, celana jeans tubuh bagian bawah, pemandangan masa muda. Saat dia keluar dari mobil, dia menarik semua matanya. Harold dan Yurongyan buru-buru menyapa mereka dan berkata, Elsa, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Silakan masuk. Kalian semua siap. Terima kasih. Elsa tersenyum sopan. Keduanya duduk dan segera makanan disajikan. Harold meminta pelayan tersebut untuk membawa sebotol anggur merah terbaik dan memujinya Elsa. Hari ini adalah hari yang menyenangkan. Jadi kamu harus minum sesuatu untuk merayakannya. Elsa buru-buru berkata jangan minum anggur. Ayo kita makan yang lain. Bagaimana tentang itu? Harold awalnya ingin mengambil kesempatan untuk membuat Elsa mabuk dan melihat apakah dia dapat menemukan kesempatan untuk memulai. Tetapi Elsa menolak untuk minum begitu dia mendapatkan ide ini, yang membuatnya sangat kecewa. Elsa melambaikan tangannya dan berkata, maaf Harold, aku tidak enak badan. Jadi aku benar-benar tidak meminumnya lagi. Saya akan minum beberapa saat saya punya kesempatan lain kali. Bab 116. Faktanya, Elsa mungkin bisa menebak niat Harold. Dan kesadaran perlindungan dirinya relatif kuat. Jadi dia memutuskan untuk tidak minum dengan Harold malam ini. Harold tidak bisa membantu tetapi merasa tertekan ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat membujuknya. Tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Elsa mengangguk terima kasih atas pengertiannya. Pada saat ini, duduk di meja di sebelah mereka, seorang pria muda yang tampak lembut menatap Elsa selamanya. Setelah Elsa masuk, dia tertarik dengan penampilan dan temperamen Elsa. Menurutnya, wanita ini sangat cantik, dan dia memiliki temperamen yang luar biasa, seperti peri yang datang ke dunia. Setelah mengamati sebentar dan menemukan bahwa wanita ini dan pria di seberangnya bukanlah pasangan, pemuda itu memutuskan bahwa dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Setelah beberapa saat, pemuda itu berdiri, berjalan ke meja Elsa dan Harold, dan berkata kepada Elsa, "Hai Nona, sejak kamu memasuki hotel, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Saya tidak tahu apakah Anda ingin tinggal. Beri saya nomor kontak." Elsa tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu seseorang yang menyerang secara langsung. Harold juga sangat seksi. Demen. Di mana garpu konyol itu muncul? Apakah kamu tidak melihat bahwa aku bersama gadis ini? Anda berani datang dan menggodanya. Anda Furaja ingin mati. Jadi, sebelum Elsa bisa berbicara, dia berkata dengan dingin, "Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di sini? Di meja kami?"
Pria muda itu berkata dengan ringan. Apa hubungannya denganmu ketika aku berbicara dengan wanita ini? Setelah itu, dia berkata lagi kepada Elsa, Nyonya. Saya hanya menatapmu lama sekali. Saya tidak ingin mengambil kebebasan untuk mengganggu Anda. Tetapi saya benar-benar tersentuh oleh Anda. Saya datang ke sini karena takut kehilangan kesempatan ini. Jadi mohon maafkan saya. Harold segera meledak. Demen. Anjing jenis apa? Berani kamu efeking mencuri seorang wanita dariku? Jadi dia segera berteriak, aku memperingatkanmu. Yang terbaik adalah menjauh jika kamu tahu. Jika Anda berani berbicara atau mengintip, saya akan mencungkil mata anjing Anda. Pemuda itu berbalik untuk melihat Elsa dan bertanya, pacarmu? Elsa menggelengkan kepalanya. Pemuda itu menoleh untuk melihat Harold. Dan berkata, karena kamu bukan pacarnya, maka aku bisa mengaku kepada wanita cantik ini. Itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Harold mencibir dan berkata, aku tidak suka kamu mengawasinya. Kamu tidak bisa mengawasinya. Pria muda itu mengerutkan kening dan berkata, kamu tampaknya luar biasa. Harold mencibir, wah, aku dari keluarga Wilson. Menjauhlah dariku. Jangan merepotkan dirimu sendiri. Elsa merasa sedikit jijik. Dia tidak menyukai pengakuan langsung pria muda ini. Kedua, dia tidak menyukai sikap Harold sebagai orang nomor satu di dunia. Pada saat ini, wajah pemuda itu tiba-tiba berubah. Menatap Harold dan berkata dengan dingin, apa-apa Al adalah keluarga Wilson. Apa maukah kamu saya memperingatkan Anda? Jika Anda berpura-pura begitu bercinta dengan saya, atau saya akan membiarkan Anda melihat. Harold segera mengertakkan gigi. Dan hatinya sudah sangat marah. Siapapun benar-benar berani berpura-pura menjadi kuat. Pertama kali dia mengundang Elsa makan malam. Dia kehilangan mukanya sekali. Kali ini, jika dia tidak memberinya warna, dan kemudian menjadi malu lagi di wajah Elsa, akan lebih berguna untuk mengejarnya. Memikirkan hal ini, dia tidak berkata apa-apa. Mengambil botol anggur di atas meja. Dan berteriak, omong kosong apa di sini. Kamu akan mati. Lagi pula. Sebuah botol mengenai kepala pemuda itu. Dengan keras. Darah pihak lain mengalir. Bab 117. Pemuda itu dihilangkan olehnya. Dan dia memaksakan diri dan hampir tidak bisa dipertahankan. Orang-orang di sekitar juga terkejut dengan penggunaan botol anggur yang tiba-tiba ini. Harold menatap pria muda dengan darah di wajahnya dan mencibir, jika kamu tidak keluar, aku akan mematahkan kakimu. Pemuda itu dipenuhi gigi, menutupi kepalanya, dan berkata, oke, kamu punya nyali. Kamu tunggu aku. Setelah itu, pemuda itu mencengkeram kepalanya yang hancur dan lari dengan tergesa-gesa. Harold tertawa menghina, dan berkata, bodoh, beranikah kamu mengancam saya? Aku bahkan tidak bertanya, siapa yang ditakuti Harold di kota ini. Setelah berbicara, dia sengaja berkata kepada Elsa dengan pandangan puas, Elsa, ada lalat seperti itu di mana-mana. Jangan terpengaruh olehnya. Mari kita terus makan dan biarkan dia sendiri. Elsa sedang tidak dalam mood yang baik setelah diganggu. Dia mengangguk dan tidak berbicara. Selama makan, Harold mencoba menyegarkan suasana beberapa kali. Tetapi Elsa tidak menangkapnya. Di matanya, Harold bukan hanya tidak mampu tetapi juga sedikit terlalu banyak mengecewakan. Pria seperti itu tidak bisa tinggal di matanya. Harold awalnya berpikir bahwa dengan berdiri di hadapan pria itu tepat di depan Elsa, seharusnya mendudukinya. Tetapi tidak pernah membayangkan bahwa Elsa tampak sedikit lebih menjijikkan dan muak di dalamnya. Ini membuatnya merasa sangat tertekan. Ia tidak mengira Elsa tidak menyukai pria yang menggunakan kekerasan. Bukankah ini menembak dirinya sendiri di kaki? Untuk makan, Harold sangat tertekan. Dia baru saja selesai makan. Awalnya dia ingin berbaur dengan Elsa beberapa kata lagi untuk meningkatkan keseluruhannya. Akibatnya, Elsa mengerutkan kening dan berkata, ini sudah larut. Saya harus kembali. Terima kasih atas izin Anda. Harold menekankan dan berkata,
Kalau begitu aku akan menjatuhkanmu. Elsa menggelengkan kepalanya. Tidak. Saya hanya akan naik taksi. Saat ini Elsa hanya ingin segera menarik garis dengan Harold. Harold sangat marah. Dan berkata, kalau begitu aku akan bergabung denganmu ke mobil. Kalau tidak. Elsa tidak menolak. Mengangguk. Lalu bangkit dan berjalan keluar. Harold buru-buru mengikuti. Dia menyelam ke dalam dan ingin melakukan kencan romantis. Dia mengambil kesempatan untuk mengaku kepada Elsa. Tetapi dia tidak mengira itu bad start untuk menghancurkan segalanya. Tidak ada kesempatan yang sama sekali. Dan dia sepertinya telah meninggalkan kesan buruk pada Elsa. Jika aku bertemu dengannya lagi, aku harus membunuhnya. Harold mengutuk dengan getir. Saat ini, Charlie baru saja selesai makan dan membersihkan piring. Claire berkata dengan cemas saat ini, Charlie, ada dokumen pemasok di tas saya. Apakah Anda sudah melihatnya? Charlie menggelengkan kepalanya. Aku belum menyentuh tasmu sejak aku kembali. Claire berpikir sejenak sebelum dia menepuk kening dan berkata, oh, dokumen itu seharusnya jatuh di ruang pertemuan M Grand Group. Saya harus menggunakannya besok pagi. Atau Anda bisa mendorong saya untuk mengambil. Charlie tersenyum dan berkata, kamu sangat lelah. Beristirahatlah. Aku akan mengambilnya untukmu. Claire menghela nafas dan berkata, aku sangat lelah. Jadi tolong lakukan untukku. Nomor dokumennya adalah G20.191.101. Charlie memegang tangannya dan berkata, ini bukan masalah besar. Setelah itu, Charlie pergi ke Wilson Group. Di sini, Harold dan Elsa baru saja meninggalkan hotel dan tiba di pinggir jalan. Elsa hendak naik taksi. Dan pada saat ini, 3 van putih diparkir di pinggir jalan. Dan memikirkan pria kuat tiba-tiba turun dan melaju dengan agresif. Selusin orang semuanya bertopeng kain hitam. Memegang pipa baja. Dan mereka ada di sini untuk membalas dendam. Tidak baik ketika Harold melihat begitu banyak orang berlari ke arahnya. Dia setengah mati karena terkejut. Elsa juga melihat adegan ini. Dan wajahnya ditampilkan karena syok. Dia menduga bahwa kelompok orang ini pasti pemuda yang baru saja membalas dendam. Melihat postur ini, dia takut mereka akan membunuh. Benar saja. Seorang pemuda dengan kain kasa di kepalanya berdiri dan berteriak sialan. Itu bad start. Begitu suara itu jatuh, semua orang segera memindahkannya menuju Harold dengan perintah. Saya adalah tuan muda dari keluarga Wilson. Anda berani menyentuh saya. Harold bingung dan berteriak dengan shock. Seorang pria kuat tersenyum menghina dan membanting pipa baja ke arahnya ketika dia muncul. Bab 118. Harold sangat ketakutan hingga dia hampir mengompol. Saat ini, dia terkejut dan tiba-tiba mendorong Elsa keluar. Elsa mengucapkan ah, dan dia mendorongnya ke sisi lain. Memanfaatkan kesempatan ini, Harold berlari ke mobilnya. Membuka pintu, dan duduk, lalu menyalakan mobil dan meninggalkan tempat kejadian tanpa ragu-ragu. Elsa akan meledak. Harold ini benar-benar bad start. Dia sendiri yang menyebabkan masalah itu. Tetapi pada saat kritis, dia, seorang pria besar, benar-benar mendorongnya, seorang wanita, untuk memblokir pistol dan melarikan diri. Di dunia ini, dapatkah Anda menemukan orang kedua seperti dia? Melihat Harold kabur, pemuda itu mengutuk. Ini bad start menjatuhkan wanita itu dan lari sendiri. Sayang sekali. Lagi pula, dia menatap Elsa dan berkata dengan dingin cantik. Sebut itu bad start kembali padaku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Elsa berseru, aku tidak begitu mengenalnya. Tolong jangan libatkan aku dalam urusanmu. Pemuda itu menunjuk ke kepalanya sambil memegang kain kasa dan berkata dengan dingin, sialan. Saya memiliki 16 jahitan di kepala saya. Saya tidak bisa bernapas. Saya tidak bisa makan apapun. Jika dia tidak datang untuk menyelamatkan Anda bisa memberi tahu saya. Pulang ke rumah dan membiarkan Tuan menenangkan diri sepanjang malam adalah kompensasi yang harus Anda bayar. Elsa berseru, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ini ilegal, liar. Pemuda itu berkata dengan dingin.
Kata-kataku adalah aturannya. Setelah saya menyelesaikan Anda akan menemukan apa yang legal dan apa yang tidak. Elsa merasa kedinginan untuk beberapa saat, dan kepanikan serta keputusasaannya hampir melenyapkannya. Dia buru-buru berkata saya akan menelepon dia sekarang. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Harold. Harold mengemudi dengan putus asa, berpikir bahwa semakin jauh dia bisa melarikan diri, semakin baik ketika dia tiba-tiba melihat Elsa memanggilnya. Dan jantungnya bergetar. Itu dia. Sial. Sial. Dia juga mengatakan untuk menghubunginya dan membangun hubungan dengan keluarga Dong, sehingga keluarga tersebut bisa naik. Ini tidak apa-apa. Elsa telah sangat tersinggung. Namun, beraninya dia menjawab telepon saat ini. Menjawab telepon tidak lebih dari kembali. Bahkan orang bodoh pun bisa menebak langkah selanjutnya. Tapi, apakah Anda masih memiliki kehidupan ketika Anda kembali? Gengnya agresif dan mereka juga membawa pipa baja. Bahkan jika mereka tidak mengambil nyawanya, dia takut dia akan cacat seumur hidup. Wanita itu penting, tapi hidup lebih penting. Jadi dia memutuskan untuk terus melarikan diri. Terlepas dari panggilannya, Elsa tidak bisa lewat. Dan dia putus asa. Dia memohon kepada pemuda itu, saya bisa memberi Anda uang. Tolong biarkan saya pergi. Ini benar-benar bukan urusanku. Pemuda itu menyeringai dan berkata, saya tidak menginginkan uang Anda. Aku menginginkan tubuhmu. Elsa sangat takut sehingga dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan apa-apa, orang ini tidak akan melepaskannya. Jadi, saat pihak lain tidak berjaga, dia menggigit gigi peraknya dan menendang di antara kaki pemuda itu. Pria muda itu tidak menyangka bahwa dia akan berani melawan. Dia ditendang tepat di selangkangannya. Tubuhnya digerakkan dengan jeritan kesakitan. Dan tanpa sadar melambaikan tangannya, menusuknya dengan pisau. Elsa hendak melarikan diri. Ketika dia merasakan sakit yang tajam di pahanya, dia menjerit dan jatuh ke tanah. Belati tajam menusuk kakinya dengan darah mengalir keluar. Wanita yang bau. Kamu ingin lari? Pemuda itu menjadi marah dan menjambak rambutnya. Dan berkata sambil mencibir, selamat. Kesuksesanmu membuatku marah. Malam ini, kakakku dan aku akan menjagamu dengan baik. Elsa meneteskan 2 baris air mata karena putus asa. Dia telah menyatakan hukuman mati di dalam hatinya. Dia tahu bahwa pemuda ini tidak akan melepaskannya. Dan dia takut dia akan benar-benar mati di tangannya. Dalam hal ini, tidak mungkin ada orang yang bisa menyelamatkannya. Dia tidak pernah memperhatikan bahwa saat ini, sebuah mobil BMW hitam perlahan mendekat. Charlie, yang sedang mengemudi, melihatnya sekilas. Tiba-tiba mengerutkan kening. Bab 119. Elsa menderita sakit parah di kakinya. Putus asa di hatinya. Dan air mata terus mengalir. Melihat wajah cantiknya dengan hujan di bunga pir, pemuda itu menjadi jahat, menelan ludah, dan berseru bahwa dia ke dalam mobil. Seseorang mencemooh di sebelahnya, guru. Kapan kita akan datang dengan kecantikan ini lagi? Pemuda itu berkata dengan dingin saat aku selesai. Biarkan kamu datang. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangan untuk menangkapnya dan pergi ke mobil. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar beberapa jeritan menyedihkan dari pinggiran. Apa? Tiba-tiba, beberapa jeritan terdengar keras. Pemuda itu mengangkat kepalanya dengan marah dan berteriak dengan tajam, ada apa? Tetapi begitu dia mendongak, dia tiba-tiba merasakan angin kencang menghantam pintu. Sebelum dia bisa menghindar, dia merasakan sakit yang tajam di wajahnya. Palu terciprat ke seluruh matanya. Pangkal hidungnya putus, dan mimisan tiba-tiba meledak. Seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Pemuda itu menjerit kesakitan. Tubuhnya bergoyang dan jatuh ke belakang. Tepat ketika dia jatuh, dia melihat beberapa kaki tangannya di belakangnya. Tergeletak di tanah seperti anjing mati. Semuanya tidak bergerak. Elsa mengangkat kepalanya ngeri. Matanya yang indah tiba-tiba membesar. Dia melihat seseorang yang memakai topeng hitam berdiri di depannya. Matanya sedingin pisau. Elsa terkejut dan bahagia.
dan berseru dalam hatinya, "Siapakah dia? Apakah dia di sini untuk menyelamatkannya?" "Ya, dia pasti ada di sini untuk menyelamatkannya." Wajah pemuda itu berlumuran darah, dan dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Orang ini menembak terlalu cepat, dan dalam sekejap, keempat orang itu dilepaskan. Orang-orang bertopeng yang tersisa bereaksi selama beberapa detik, bergegas ke arahnya sambil meraung, dan memanggil rekan mereka. "Kamu, kamu siapa?" Elsa duduk di tanah, menatap orang di depannya. Orang ini tidak menjawab, tetapi dengan cepat mengangkatnya dan berlari jauh ke dalam gang. Elsa terengah-engah, jantungnya berdebar-debar. Dia masih shock. Di belakangnya terdengar teriakan keras dari para pria kekar dan raungan sepeda motor, jelas mengejar mereka dengan sekuat tenaga. Angin bersiul bertiup melewati wajahnya. Elsa kehilangan terlalu banyak darah di kakinya. Dan, ditambah dengan kepanikan, dia hanya bisa memeluk orang ini dengan lemah. Untuk beberapa alasan, dia samar-samar merasa bahwa nafas orang ini sepertinya agak familiar. Tapi dia tidak tahu bahwa pria misterius yang memeluknya ini adalah suami dari pacar baiknya, Charlie. Charlie melewati sini, tapi dia kebetulan melihat Elsa dikepung. Dia takut Elsa akan mengalami sesuatu yang serius. Jadi dia memakai topeng dan datang untuk menyelamatkannya. Setelah diubah oleh sinar energi spiritual dari batu putih, keterampilan Charlie menjadi sangat bagus, dan kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, ada banyak sekali gang di sini. Charlie dengan cepat membuang para prajurit yang mengejar. Dia memeluk Elsa dan berlari jauh sebelum datang ke kedalaman taman sebelum berhenti. Hari sudah larut dan tanaman lebat di kedalaman taman. Bahkan jika lawan mengejar, mereka bisa menyembunyikan jejaknya. Dia meletakkan Elsa di tanah dan mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa celananya telah berlumuran darah. Meskipun Elsa kehilangan terlalu banyak darah, dia berhasil tetap terjaga, pucat dan bersyukur. "Terima kasih telah menyelamatkan saya." "Kamu siapa?" Bab 120. Charlie menatapnya tapi tidak mengucapkan kata pun. Dia tidak pernah meremehkannya. Bahkan jika dia mengungkapkan warna aslinya. Apa maksudnya? Itu hanya mengganggu. Oleh karena itu, lebih baik bersembunyi sampai akhir. Selain itu, dia tidak merawat Elsa secara khusus. Dia hanya merawat wajah istrinya, Claire, sebelum dia mencoba menyelamatkannya. Melihat bahwa Charlie tidak mengatakan sepatah kata pun, Elsa juga mengerti maksud pihak lain. Dan tahu bahwa pihak lain pasti tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Jadi dia malu untuk bertanya lebih lanjut. Tapi dia memiliki kepribadian yang kuat. Bukan tipe wanita yang bergantung pada pria. Karena pihak lain menyelamatkannya. Tetapi dia tidak bersyukur atas hal itu. Dia selalu merasa bahwa dia berhutang sesuatu di hatinya. Saat Elsa ingin bertanya, dia mendengar suara serak dan dingin di telinga. "Lepaskan celanamu." Elsa mengangkat kepalanya keheranan dan melihat mata pria bertopeng itu menatap tubuhnya. Dan dia tiba-tiba marah. Dipikir untuk lolos dari mulut harimau, tapi jatuh ke sarang serigala lagi. Ini adalah hutan belantara, dan lawannya sangat terampil. Bahkan jika dia berteriak ke langit, dia tidak bisa lepas dari cengkeramannya. Dalam keputusasaan, Elsa membenamkan giginya dan berkata dengan tegas, "Jangan sentuh aku. Aku tidak akan pernah dipermalukan. Jika kamu berani melakukan apapun padaku, aku lebih baik mati." Charlie terkejut. Dengan sengaja menekan suara itu, menunjuk ke kakinya, dan berkata, "Hamstringmu terluka, dan lukanya dekat dengan aorta. Jika tidak diperbaiki tepat waktu, itu mungkin menjadi cacat. Sekarang jika pendarahan tidak berhenti, itu akan membuat Anda koma. Jika Anda mengatakan rumah sakit, sudah pasti terlambat untuk pergi ke rumah sakit. Bagaimana menurut Anda?" Elsa memandang dengan heran. Pipinya tiba-tiba panas. Dia berpikir bahwa pihak lain ingin tidak mematuhinya. Tetapi dia tidak berpikir. Melihat Elsa melihatnya dengan tercengang, Charlie menghela napas dalam hatinya. Elsa bertanya dengan takut-takut,
Meminta Anda membantu saya menghentikan pendarahan. Charlie mengangguk dan berkata, saya telah mempelajari pengobatan tradisional dan dapat menggunakan teknik akupuntur untuk menghentikan pendarahan dan memperlambat cedera. Kemudian Anda akan punya waktu untuk pergi ke rumah sakit untuk perawatan lanjutan. Terima kasih. Wajah Elsa memerah. Suaranya tak terdengar seperti suara nyamuk. Dia tidak bisa membantu tetapi melirik lukanya. Jantungnya sangat kontradiktif. Cedera ini tidak memihak. Hanya di paha atas. Dan dia harus melepas celana Anda. Tetapi jika dia melepaskannya, bukankah dia akan terlihat di sisi lain? Asuhan keluarga Dong sangat ketat. Dan Elsa tidak pernah berinteraksi dengan pria lain. Apalagi membiarkan pria menyentuh tubuhnya. Apalagi keluarga Dong memiliki dokter keluarga yang merupakan dokter barat terkenal di luar negeri. Ia tidak percaya bahwa hanya akupuntur yang dapat menghentikan pendarahan dan menyembuhkan luka. Elsa berpikir sejenak. Dan menolak, terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi tolong kirimkan saya ke rumah sakit dulu. Saya rasa saya bisa menahannya. Charlie mengerutkan kening. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang memikirkan pihak lain? Elsa pasti merasa tidak terluka sampai mati sekarang. Jadi dia ingin pergi ke rumah sakit dulu. Tetapi dia tahu bahwa alasan dia tidak merasa seserius itu sekarang adalah karena dia diam-diam memberikan sedikit kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya ketika dia memeganginya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Kehilangan terlalu banyak darah dan mati. Melihat Charlie tidak berbicara, Elsa percaya bahwa lukanya seharusnya tidak terlalu serius. Jadi dia ingin berdiri. Tapi begitu dia bergerak, lukanya pecah, dan semburan darah muncrat. Tubuh Elsa menjadi lembut. Dia duduk di tanah dengan muka pucat. Charlie mengerutkan kening dan berkata, aku baru saja mengatakan bahwa jika kamu bergerak, kaki ini pasti akan patah. Bahkan jika Anda pergi ke rumah sakit, tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Belum lagi Anda kehilangan terlalu banyak darah. Tiba di sana untuk mati karena shock tanpa menunggu ambulan datang. Anda dapat memilih untuk menyembuhkannya sekarang atau mati. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.